Makna kemerdekaan bagi Zulaiha. Merdeka itu ketika kita hidup nggak atas persepsi orang lain, kita hidup atas persepsi kita sendiri. We don't think, kita nggak bawa pikiran tentang apa yang orang lain interpretasikan tentang diri kita. Kita tetap hidup dengan persepsi kita dan kita tetap bahagia dengan itu. Kita nggak usah lah mikir-mikir pikiran orang gitu, omongan orang itu nggak usah dipikirin. Nah, itu merdeka yang sesungguhnya, ketika kita udah mampu menghargai diri sendiri dan mengabaikan apa yang orang bilang, tapi itu bener nggak seperti itu kenyataannya. Karena yang kita tahu ya diri kita sendiri, maksudnya sepemahaman kita tuh cuman kita aja yang tahu gitu. Pasti gimana ya caranya menjelaskan? Ya kita aja yang tahu kayak gitu, nggak usah dengerin omongan orang. Emang habis jatuh di mana? Gaban. Jadi pakai filosofi katak tuli ya. Paham kak? Iya benar tahu. Misalkan kayak gini ya, apapun yang kamu buat itu tuh tetap nggak akan bernilai ketika orang yang menilai kamu tuh nggak punya respect sama kamu. Misalkan gini, ada orang yang nggak suka sama kamu, terus kamu nih tetap berbuat baik, mungkin nggak ada hubungannya sama dia, tapi dia melihat kebaikan kamu itu ke orang lain, ya dia pasti tetap julid gitu. Jadi tetap nggak bernilai di matanya dia. Kalaupun misalkan dia ngejulitin kamu, ya kamu gak usah ambil pusing, karena ya kamu hidup atas hidup kamu sendiri dan menilai dengan persepsi kamu sendiri. You have parameter of yourself, don't judge yourself by the judgment from other gitu. Gak usah judge diri kamu dari penilaian orang. Kamu baik, tetap baik di mata orang yang menilai kamu baik. Makanya jangan overthinking gitu, gak usah overthinking, karena kamu tetap baik dan sempurna kok di mata orang-orang yang tepat. Asik. Tapi ya kayak gitu. Jadi pelajaran juga tuh jangan menilai orang lain dengan menggunakan standar kita juga gitu, karena kita nggak mau dinilai sama orang pakai standar hidupnya orang. Kan nggak mau kan kamu dipakai standar hidupnya, misalkan siapa ya, standar hidupnya siapa ya, si A misalkan kan, si A mungkin A tuh hedon, kayak gimana ya, anaknya hedon, terus dia tuh kayak sombong lah misalkan, pokoknya banyak nggak baiknya gitu. Terus tiba-tiba orang nih pakai standar hidupnya orang itu ke kamu kan nggak mau kan. Makanya pelajaran yang bisa diambil tuh kembalikan ke diri kita lagi gitu. Ketika kita nggak mau dicubit ya jangan cubit orang, ketika kita nggak mau diludahin sama orang jangan meludah. Nggak ada gunanya juga mencari apapun di mata manusia. Bener banget. Ketika kamu berbuat baik tuh, kamu tuh sebenarnya investasi untuk diri kamu sendiri. Kamu bakal berbuat baik untuk diri kamu sendiri. Istilahnya gini, misalkan aku bantuin kamu nih, bukan berarti kamu harus balas aku nih dengan kebaikan, enggak perlu. Karena kita punya Tuhan kan, kita punya Tuhan yang bisa balikin kebaikan kita itu untuk diri kita sendiri. Dan misalkan aku bantuin kamu butuh duit misalkan ya, kita pakai materi nih, kamu butuh duit 1 juta, aku kasih kamu nih pakai aja gitu, nggak apa-apa, nggak usah balikin. Terus ketika aku lagi nggak ada duit, aku tuh nggak berharap sama kamu, karena belum tentu jalan Tuhan tuh dari tangan kamu, bisa aja dari tangan sahabat aku, dari tangan orang tua aku, dari tangan saudara aku, kayak gitu banyak. Jadi makanya tuh gak usah minta penilaian dari manusia. Intinya jangan insecure. Iya benar, alhamdulillah ya, maksudnya aku tuh sama temen aku tuh biasa bilang sama aku kayak gini, kamu tuh pernah gak sih dalam hidup kamu tuh ngerasa insecure gitu? Terus aku bilang,
insecure kayak gimana gitu. Insecure kan merasa nggak aman. Ya alhamdulillah aku merasa aman-aman aja sih gitu. Terus dia bilang, ya iya sih, gimana sih caranya kamu mau insecure, kamu juga maksudnya kamu punya semua gitu kan. Terus aku bilang, enggak kok, aku nggak punya semuanya gitu. Tapi kalau misalkan kamu bersyukur atas apa yang kamu miliki, ya berarti kamu memiliki semuanya. Tapi ketika kamu merasa kamu selalu kekurangan, kamu membandingkan diri dengan kehidupan orang lain yang berlebih, ya kamu akan merasa insecure gitu. Jadi jangan ngebanding-bandingin lah, karena kita tuh tetap sempurna. Pernah nyantri di mana kakak? Enggak, ini itu aku pakai masker jadi kelihatan pucat. Aku pakai masker, udah pakai sleeping mask. Soalnya di mana kak? Gimana? Bikin simpel aja, nggak usah tahu urusan orang. Nah, bener banget. Perbanyak bersyukur. Hidup sederhana, ikuti apa kata hati, insya Allah akan mendapatkan kenikmatan. Bener banget. Misalkan gini ya, aku punya gaji misalkan 5 juta 1 bulan, menurut aku udah cukup. Tapi ketika gaya hidup aku tuh berlebihan, ketika banyak kebutuhan yang di luar kebutuhan pokok aku, ikutin hawa nafsu aku, itu gak akan cukup gitu. Berarti kita gak bersyukur kan atas apa yang kita miliki. Makanya jadi nilai dari gaji tadi itu tuh, misalkan rezeki yang Tuhan kasih seini, itu tuh nggak nikmat, jadinya kita nggak ngerasa kenikmatannya karena kita tidak bersyukur. Jadi apapun sebenarnya, kecil besar, sedikit banyak, itu tuh bergantung dengan persepsi kita, bersyukurnya kita kayak gimana gitu. Karena ada orang di luar sana kayak misalkan itu tukang beca, itu kan kayak mereka tuh alhamdulillah banget dapat 10.000 udah banyak, katanya bisa dipakai hidup sampai 4 hari. Ya kita 10.000 apa? Kita 1 hari aja 100.000 udah habis. Itu kan maksudnya kita punya standar yang berbeda, dan harusnya bentuk syukurnya tuh harus lebih banyak gitu, supaya kita tuh gak insecure, gak usah pusingin kayak gitu. Yang penting minum vitamin. Kenapa anda live bareng sama Kandis? Gak bisa di invite. Temanya apa hari ini? We talk about kita gak usah insecure, kita harus bersyukur, ya something like that lah. Syukuri apa yang kita miliki, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah, ya kayak gitu guys, syukurin aja. Karena tuh sebenarnya tuh guys, itu kebahagiaan tuh akan terpancar dari hati ke wajah. Jadi meskipun tidak ada uangku, kalian tetap lihat kak bahagia. Karena maksudnya bentuk kebahagiaan tuh banyak gitu. Kita punya kakak, kita punya adik, punya orang tua yang lengkap, alhamdulillah. Kita punya rumah untuk tinggal, bantal yang empuk, selimut yang lembut. Orang di luar sana tuh ada yang gak punya rumah. Banyak tau sebenarnya hal-hal yang harusnya kita tuh bersyukur. Yang kalau misalkan, ya Allah aku tuh gini banget ya, kenapa sih aku tuh diginiin. Jangan ngeluh, kamu tuh banyak dikasih sama Tuhan, astaga. Jangan ngeluh. Bilang teman aku tuh glowing semua, bajunya bagus, ya aku baju ini aja, jilbab ini aja, aku nggak pakai skincare, bedak juga yang murah. Jangan. Aku nggak pakai bedak guys dari dulu sampai sekarang. Aku tahu skincare tuh baru beberapa bulan yang lalu. Karena gimana ya, sebenarnya tuh kita tuh nggak usah kayak gimana banget, karena Tuhan tuh akan ngasih sendiri nanti, ada waktunya. Kalian tahu nggak, aku pakai laptop itu semester 3 S1, aku jalan kaki sampai sarjana, aku nggak pernah pegang motor. Jadi tuh kayak kita tuh tergantung syukurnya kita aja gitu, bersyukurnya sampai mana. Aku S2 baru bisa pakai motor, baru punya motor sendiri.
aku udah bersyukur banget. Mungkin teman-teman aku udah pakai mobil waktu itu, tapi aku baru pakai motor gitu. Dan menurut aku ya aku bahagia aja sih, karena maksudnya kita nggak usah membanding-bandingkan diri sama orang lain gitu. Bahkan sebenarnya kalau kita mau sadar ya, banyak kok orang yang sebenarnya iri sama kehidupan kita gitu. Jadi nggak usah insecure. Aku aja, teman-teman aku aja bilang beruntungnya jadi kamu tuh punya ini, punya ini, punya ini. Aku bilang, kamu tuh cuman lihat akhirnya aja, kamu tuh nggak lihat gimana ya aku gitu, prosesnya aku gitu. Mereka lihatnya aku pakai ini, aku punya ini, aku kayak gini, ya karena mereka nggak lihat prosesnya macam mana kayak gitu. Setidaknya kalian bersyukur aja gitu, kalian yang punya orang tua berkecukupan harusnya banyak-banyak bersyukur lah. Tapi bukan tentang materi aja sih sebenarnya, kayak gitu. Waalaikumsalam. Yang penting jangan lupa bahagia, ya itu yang penting, bener. Di balik semua itu ada hikmahnya. Memang betul, sedikit banyak penghasilan itu sama aja kak, nikmati saja. Iya, karena percuma Ji sebenarnya tuh kalau misalkan kita dapat 10 juta nih satu bulan, 10 juta tapi pemakaian tak lebih banyak Ji, tetap Ji lagi kredit, tetap Ji lagi pinjam uang, kan sama Ji begitu. Padahal itu menurut orang di luar sana banyak nih, itu 10 juta misalkan toh. Tapi ya begitu nih kehidupan, yang dikasih makan ego, yang dikasih makan gengsi, akhirnya kita kelaparan sendiri. Astagfirullah. Ibaratnya kayak gini loh, kalau kamu bisa beli helikopter, kamu cukup beli mobil aja gitu, jangan beli helikopter juga, uang kamu langsung habis. Karena kan investasi mending ya, daripada kayak kita habisin sana sini hedon kayak gitu, mending diinvestasi, tabung lah kayak gitu. Banyak yang mau di ini, soalnya masalahnya ya guys, kita hidup tuh nggak pakai cinta. Kita makan nggak pakai cinta. Emang iya. Kita pergi ke minimarket nih ya, minimarket nggak ada minimarket sini, kita pergi ke warung nih ya, ke warung, terus di warung tuh kita bilang, mbak bisa bayar pakai cinta nggak, aku cinta banget nih sama pasangan aku. Nggak mungkin pakai duit juga guys. Astagfirullahaladzim. Makanya harus dioptimalkan juga penyimpanan. Nggak usah dihabisin juga, ya nggak sih? Asik. Kamu tahu caranya bersyukur dengan tersenyum melihat kamu, masa? Astagfirullahaladzim. Tapi aku tuh ya alhamdulillah ya, kadang aku tuh kalau lagi nggak ada duit, dulu nih, aku kalau lagi nggak ada duit tuh aku tuh mikir aja gitu, banyak sih sebenarnya yang Allah kasih, cuman saya nggak tahu bersyukur. Ada aja nanti begini, intinya tuh Tuhan nggak akan biarkan kamu kelaparan gitu. Jadi tuh pas lagi nggak ada duit nih, aku lagi misalkan lagi nggak ada banget, bokeh banget, gila aku bokeh banget, pasti ada aja caranya Tuhan ngasih gitu. Kalian pernah nggak nangis minta uang sama Allah? Nangis nih, sholat terus minta uang. Gue pernah cuy, gue pernah. Astagfirullahaladzim. Dulu itu nangis karena kan bapak aku bilang, apapun yang kamu mau tuh minta aja gitu. Terus aku bilang, ya Allah, pengen uang. Terus nggak lama alhamdulillah akhirnya ada aja gitu ya. Makanya aku bersyukur banget, kayak aku dapat beasiswa, aku ini itu, aku dapat kerjaan juga ya, kayak gitu. Alhamdulillah ya, sih ada aja jalannya Tuhan gitu nggak sih? Yang penting bersyukur aja. Alhamdulillah ke warung sampai nggak bawa duit nggak apa-apa. Ini warung masih bisa ngutang. Kak Arofah, masya Allah, di warung masih bisa ngutang. Kalau kamu bawa ke resto, oh my god, gas cuci piring kamu. Kurangi cicilanmu kawan, ada pacar di kampung mau dihalalin. Jangan nyicil. Aku prinsip hidup aku tuh, kalau kamu pengen sesuatu, mending kamu tahan diri dulu, nabung, terus nanti kamu beli cash. Jangan cicil, karena kalau cicil tuh kayak ngikat.
leher sendiri gitu, karena uh, kamu bakal terbebani gitu. Kayak kamu misalkan dapat bulan depan dapat lagi nih gaji kamu, terus kamu bilang ada cicilan, akhirnya dipotong, terus pas lunas kamu bakal mikir lagi udah lunas nih, udah lengkap nih uang aku nih, bisa ambil barang lain lagi. Nah akhirnya kamu tuh kayak addicted gitu, jadi kamu nggak bisa manajemen uang. Kayak gitu, jangan cicil. Nah sependapat kak, memang sayang, semangat untuk kedepannya biar lebih baik. Maskernya buka, kakak mana masker? Ya masker tidur lah kak. Baru-baru diselingkuhi. Kamu diselingkuhin? Bilang apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Karena kamu tuh terlalu baik. Orang-orang yang diselingkuh itu sebenarnya orang-orang yang baik. Kamu terlalu baik, makanya diselingkuhin. Coba kamu gak baik, kamu pasti dikejar-kejar. Kan kebanyakan yang dikejar-kejar cowok yang ini aja. Astaga, dosaku. Gak usah dipikirin lah. Kalau yang kayak gitu cewek banyak. Warung makan apa, warung kopi atau warung yang ada gorengan, mana maunya aja lah. Sebenarnya itu makanan sama Ji, mau makanan di restoran, mau makanan di warung, mau di pedagang kaki lima, itu sebenarnya sama. Ujungnya jadi apa? Fases. Ujung-ujungnya kamar mandi tuh sama. Nikmatnya tuh nafsu aja sampai di lidah. Jadi tuh pas udah lewat lidah, tenggorokan, apa semua tuh udah nggak ada rasanya. Mau mahal mau murah tuh sama, yang penting higienis aja. Jadi tuh kalau kalian mau, misalkan nih ya, kalian lagi ke bawah nafsu nih untuk makan makanan yang nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman kalau misalkan kalian mau belajar sedikit, mau manajemen gitu ya, gini aja deh, cari makanan tuh ya sehat aja, nggak usah cari yang mahal atau hedonnya atau kayak gimana, atau kalian hanya untuk Instagram story bumerang, nggak usah. Itu tuh ego aja. Kan kebanyakan kalau kayak di luar gitu, kayak kita ke restoran gitu kan, harganya selangit tapi makanannya juga dikit, terus juga kita kayak gimana ya, mungkin sehat sih sehat ya, ada beberapa yang sehat, tapi ada juga yang kayak junk food kayak gitu tuh. Sebenarnya gimana ya, mending ya sehat aja, karena sama Ji, ujung-ujungnya bakal jadi ini Ji, gundukan coklat. Iya nggak sih, ujung-ujungnya kayak gitu, ujung-ujungnya ngutang. Nanti kalau misalkan habis duit ngutang lagi, belum lagi mau dibayar ini, astaga utang kak sama si Anu, astaga pinjam kak dulu sama si Anu ini, akhirnya gali lubang tutup lubang, saya sami hidup tak. Itu mengutang sebenarnya tuh boleh, tapi kalau kayak dalam keadaan sakrat sekali Meki, kayak misalkan udah nggak ada banget nih harapan nih, ya Allah kayak mau mati, nggak bisa belum makan kayak gitu. Nah tuh kamu ya mau nggak mau ya minjem uang gitu buat makan. Tapi kalau misalkan kayak untuk penuhi hawa nafsu, ego, aduh nggak usah, apalagi nyicil kredit, ngutang, itu kan sama aja ya, kredit ngutang sama mah. Nggak usah, sabar aja mah. Intinya jangan makan yang higien, tempat kaki atau resto yang higien. Iya pokoknya tuh sebenarnya sehatnya aja sih dilihat. Makanan tuh sebenarnya yang paling sehat tuh kalau kita masak sendiri, ya enggak sih dok? Tuh makan masak sendiri aja. Jadi tuh kayak lebih terjamin kita ada di tangan kita sendiri, daripada kayak beli-beli kayak gitu tuh. Kita nggak tahu gitu ya, dia tuh pas motong-motong sayurnya tuh dia sempat abis garu-garu ketek gitu. Abis garu-garu ketek gitu kan, terus dia potong-potong sayur, ya Allah keringatnya, oh my god, baru dia lagi masak sayur terus jatuh kan. Astaga, no, oh my god, maafkan, saya terlalu tinggi nih kok. Imajinasiku
Jadi kadang kayak ngasih tahu covid. Jadi kadang tuh makanya tuh kayak kalau mau makan tuh dipikir banget kita mau makan di mana. Terus biasa kalau misalkan mau pergi ke suatu tempat makan kan ada biasa toiletnya tuh kan deketan sama dapur, cek dulu gitu. Oh ya, bagus lah ya, aman lah ya, bisa lah ya, terpercaya lah ya. Aku baru-baru ini sih guys, sekitar 2 tahun ini, pokoknya 1 tahun sebelum covid ya, 1 tahun sebelum covid itu aku belajar makan di luar. Dulu itu aku nggak pernah makan di luar, jangankan makan di luar, beli makanan jadi aja di luar aku nggak pernah. Aku tuh ke pasar gitu ya, baru-barunya aja sih aku agak mager sedikit. Ya itu pun kalau misalkan keluar nggak sempat ya aku beli makanan di luar kayak gitu, tapi itu pun yang aku percaya sih sebenarnya, karena ya gitu guys. Kagak orang tidur ya matanya kerang. Nah mataku, kamu tahu nggak, aku lihat penjual goreng ikan, plastiknya minyaknya dimasukin juga, ada juga ada juga yang kalau misalkan kalian beli nasi goreng terus itu keropoknya itu kan digoreng pakai sisa minyak yang udah hitam banget. Oh my god, ya kerupuk enak tapi kalau dipakai bekas penggorengan tuh kayak tenggorokan pasti kerasa sakit tau. Jadi makanya sedikit kuno ya sebelum ada covid, nggak kuno, aku tuh aku nggak biasa, aku malu orangnya, maluan banget kayak makan di luar gitu tuh aku malu serius. Kalian bisa tanya sama teman-teman aku kalau misalkan kalian kenal sama temen aku maluan banget orangnya yang kayak mau pergi makan sendiri atau mau makan bareng teman-teman gitu nggak pernah. Paling tuh pergi makan bareng teman-teman langsung satu kelas kayak ada acara, iya kayak gitu. Nah di situ tuh mulai nggak terlalu malu. Aku malu loh makan ngunyah depan umum tuh, aku malu banget, malu diliatin sama orang. Gak tahu emang apa ya, mungkin ditanamkan sama orang tua aku mungkin begitu. Jadi kayak lain-lain saya rasa kayak makan tuh kayak nggak merasa aman makan di luar. Akhirnya ya makan sendiri di rumah, masak. Karena kan kalau di rumah juga kita bisa kontrol kalori kan, kalori berapa yang masuk, kalori berapa yang, kalau misalkan kalian diet tuh mending masak sendiri. Aku diliatin makan ya kak, takut, bukan takut sebenarnya, aku malu. Nggak, aku anaknya pemalu. serius aku anaknya pemalu kalau makan dulu. Sekarang mah aku pergi sendiri jalan ke mall, berani. Dulu mah terus nanti makan depan suami sambil dipandang gimana ya, nggak apa-apa lah, kan udah beda sekarang kan, udah dewasa, udah dewasa. Sekarang kan udah dewasa kan, udah ngerti. Aku yang masih jadi masalah sebenarnya kondangan sih, aku masih kurang sosial banget untuk aku tuh ansos banget sebenarnya. Jadi tuh kalau kayak ke kondangan tuh emang kadang bukan karena pengantinnya tapi karena ada orang yang saya mau temui di kondangan itu, makanya saya datang kayak gitu. Aku jahat sih sebenarnya, kalau diundang kadang nggak datang. Tapi aku kalau undangan khusus nama aku sendiri ya aku datang sih, aku usahain banget. Tapi kalau undangan kayak grup gitu yang kayak temen sekelas yang kayak gitu itu aku enggak sih, karena menurut aku tuh kayak nggak khusus banget. Aku maunya dikhususin, spesial gitu. Takut pas lagi makan ada yang videoin dimasukin di TikTok, ya nggak apa-apa lah, aku biasa makan sendiri emang. Sementara lagi kerja skripsi tapi lebih milih nonton live kakak. Good job.
dulu aku kerja skripsinya itu aku gangguin, kan temen aku, sahabat aku satu di Malang, satu di Lombok, aku di Makassar. Jadi kalau bersamaan kan kerja skripsinya tuh, jadi kita tuh kadang konferensi kan. Dulu kan gue ada TikTok, terus aku tuh HP-nya masih HP belum Android tahu, kayaknya aku 2000 berapa sih aku pakai HP Android, aku miskin banget dulu. Eh, apa ya, aku pakai HP apa ya dulu itu, Android sih, cuman kayaknya HP Asus ya. Asus kayaknya aku pakai deh, yang cepet panas itu. Nah itu aku pakai itu, teleponan tuh sama temen aku, kadang video call juga. Udah video call ya, udah kayaknya ya. Itu sambil kerja skripsi sampai tengah malam. Gitu doang dulu aku mah. Nggak ada apa, nggak ada sosmed. Kalau lagi sibuk skripsi tuh Facebook non aktif. Aku kan Instagram baru kemarin tuh main Instagram waktu S2. Ya belum waktu S2, waktu dulu S1 mah aku nggak ini. Ya aku anaknya tertutup banget dulu. Nggak ada yang tahu sih, cuman aku nggak di sosmed banget. Foto aku aja 1 biji doang dulu di sosmed, kalian susah banget dapetnya. Tapi sekarang mah udah banyak banget tersebar, malah khawatir kadang, tapi ya udah nggak apa-apa. Iya dewasa, makasih. Nggak suka makan di luar karena di rumah ada ikan bandeng nunggu. Iya bener ya, sekarang masih S3, aku udah mau sidang, doain aku ya. BB kakak, berat badan aku 57, tinggi aku 160. Hai guys. Ngapain? Ngahan aja live. Ada aku guys. dia intip dari jendela, aku nggak tutup gorden. Udah pergi dia, kaget aku. Kakak tinggalnya sama siapa? Sama adik aku. Tapi adik aku kan udah selesai kemarin, udah sarjana dia, udah sarjana statistika. Dia angkatan 2017 statistika. Dia udah selesai, udah wisuda kemarin. Udah mau pulang dia nunggu ini nunggu S2 terbuka dulu pendaftaran di ada universitas dia mau masuk. Jadi dia mau pulang dulu katanya. Aku juga angkatan 17. Oh iya. Kamu kenal lagi sama adik aku? Kamu NM juga? Mbaknya dokter dokter. I'm not medical doctor. Salam kenal, iya. Aku tuh jarang tutup pintu tau, sama pagar. Aku tuh kalau ibu aku tahu, astagfirullah. Iya UNMK. Oh, apa jurusan apa kamu? Jurusan apa Ki? sorry jurusan apa Ki? Teteh, kamu semoga semua urusan dipermudah dan dilancarkan, amin. Thank you. Doain ya guys. Mirip Arafah stand up comedy, jilbabnya. Sosiologi kak. Sosiologi di Gunung Sari toh. Kalau ada aku kan di Parantambung, dia di MIPA. Terus dia juga anak BEM sih. Kalau misalkan sering ini enggak ini ya, kegiatan BEM gitu. Aku bukan anak organisasi soalnya. Aku anak buku-buku aja. Dari dulu sampai sekarang aku anak buku-buku. Tapi sometimes teman-teman aku tuh nanya, bilang, kamu tuh organisasi apa gitu? Kenapa? Kadang dosen aku juga nanya, dulu organisasi apa? Saya bilang enggak ada organisasi bu, gitu, enggak ada organisasi pak. Tapi kok kamu ini gitu? Kenapa pak? Kok kamu ini bicaranya? Oh iya pak, di rumah
Iyalah, di rumah aku sama bapakku tuh diskusinya aktif gitu. Jadi kalau misalkan aku mulai dari masalah masalah apa namanya, kuliahan gitu, aku tuh biasa ngobrol sama bapak, Pak, aku tuh punya masalah kayak gini, solusi yang alternatif menurut aku tuh A, B, C. Terus aku tuh condongnya di alternatif ke B gitu, menurut Bapak gimana? Jadi aku tuh dibantu untuk menemukan apa, menemukan pemecahan masalah sama berpikir lebih kreatif gitu ya pemecahan masalahnya. Jadi Bapak tuh membantu banget menurut aku dalam proses pengembangan diri aku pribadi sama karakter. Pembentukan karakter aku tuh benar-benar dari Bapak sebenarnya, kayak gitu. Bukan dari organisasi aku, dari Bapak aku. Bukan dari organisasi. Pamit bentar ya Argan. Iya ya dok, ya dok. Asli mana sih mbak, kamu tuh? Solo, Sulawesi, Sulsel guys. Hadir, halo juga yang baru bergabung, selamat datang.